Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yevi Clara Sasti dari Prodi Sistem Informasi 2019B, jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork dan hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Untuk tujuan subnetting sendiri, yang pertama adalah untuk mengefisiensikan pengelamatan. Misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja, jadi terdapat 254 dikurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Tujuan selanjutnya yaitu membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tujuan yang ketiga adalah menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Kemudian untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan dan meningkatkan security serta mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyak host dalam suatu network. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung praktek saja menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Berikut adalah skenario dari percobaan yang akan kita lakukan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dua subnet, yaitu seperti yang tertera pada gambar. Langkah percobaan yang pertama adalah buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Di sini saya sudah men-setting dengan PC 1, IP address-nya adalah 192.168.1.1 dan subnet mask-nya adalah 255.255.192 dan default gateway-nya adalah 192.168.1.62. Kemudian untuk PC 2, IP address-nya adalah 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.192 dan default gateway 192.168.1.62. Sementara untuk PC 3, IP address-nya adalah 192.168.1.3 dan subnet mask-nya adalah 255.255.255.192 dengan default gateway adalah 0 atau dikosongkan. Kemudian untuk PC 4, IP address-nya adalah 192.168.1.65 dan subnet mask-nya adalah 255.255.255.192 dengan default gateway 192.168.1.126. Kemudian untuk PC 5, IP address-nya adalah 192.168.1.66 dan subnet mask-nya adalah 255.255.255.192 dan untuk default gateway dikosongkan atau diisi dengan 0. Yang terakhir adalah PC 6 dengan IP address 192.168.1.67 dengan subnet mask 255.255.255.192 dan default gateway 0 atau kosong. Setelah itu kita setting router, kita klik config, kemudian klik Gigabit Ethernet 0/0 dan kita ketikkan IP address-nya adalah 192.168.1.62 dan untuk subnet mask-nya adalah 255.255.255.192. Kemudian kita on-kan dengan cara mencentang icon on. Selanjutnya adalah Gigabit Ethernet 0/1. Kita isikan IP address-nya adalah 192.168.1.126 dan subnet mask-nya adalah 255.255.255.192. Kemudian kita on-kan dengan cara mengklik tombol on seperti yang ada pada video. Setelah itu, langkah kedua adalah pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti yang berikut.
kita klik simulasi, lalu klik edit filters, kemudian kita sisakan centang hanya pada ICMP. Setelah itu kita lakukan sesuai langkah percobaan, yaitu kirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke PC3, lalu amati jalannya PDU. Kita klik PDU, lalu kita kirim dari PC1 ke PC3. PDU dikirim ke switch, kemudian dikirim ke PC3. Setelah itu PC3 akan merepli dan PDU akan merepli ke PC1. Kemudian kirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke PC4. Kita delete terlebih dahulu skenario yang pertama tadi. Di sini kita kirimkan PDU dari PC1 akan menuju ke switch, kemudian akan menuju ke router. Dan diteruskan ke PC4. Setelah itu PC4 akan merepli dengan mengirimkan PDU ke switch, kemudian ke router, switch 1, dan ke PC1. Selanjutnya adalah kirimkan paket simbol PDU dari PC2 ke PC5. Di sini kita kirimkan PDU dari PC2 ke PC5. Dapat dilihat PDU akan dikirim ke switch, kemudian akan dikirim ke router, lalu akan dikirim ke switch 2 dan selanjutnya dikirim ke PC5. Di situ terdapat tanda silang atau X. Hal itu berarti PC5 tidak dapat membalas ke PC2. Hal tersebut dikarenakan PC5 tidak mempunyai gateway, sehingga dia tidak bisa mengirimkan balasannya kembali. Kemudian skenario selanjutnya adalah mengirimkan paket simple PDU dari PC3 ke PC6. Di sini kita kirimkan paket PDU dari PC3 ke PC6. Nah, seperti pada gambar akan terjadi error. Hal ini dikarenakan PC3 tidak mempunyai gateway sehingga tidak bisa mengirim, dan apabila di next nanti hasilnya akan berantakan seperti yang terlihat pada video. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu setelah membuat simulasi pada poin 2, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing sebagai berikut. Kita kembalikan ke mode real time dengan mengklik real time, lalu tracing dari PC1 ke PC3. Caranya adalah dengan mengklik PC1, kemudian kita klik command prompt, dan kita ketikkan tracer, lalu masukkan alamat IP dari PC3, yaitu 192.168.1.3. Nah, berikut adalah tracing dari PC1 ke PC3. Selanjutnya, untuk tracing dari PC1 ke PC4, kita tinggal ketikkan saja tracer, kemudian ketikkan IP dari PC4, yaitu 192.168.1.65. Nah, berikut adalah tracing route dari PC1 ke PC4. Kemudian untuk tracing dari PC2 ke PC5, caranya adalah dengan mengklik PC2, lalu klik command prompt, ketikkan tracer spasi IP address dari PC5, yaitu 192.168.1.66. Dan berikut adalah hasil dari tracing route dari PC2 ke PC5. Selanjutnya, tracing dari PC3 ke PC6. Caranya adalah sama dengan mengetik tracer, lalu ketikkan IP address dari PC6. Nah, berikut adalah hasilnya.
Sekian video penjelasan serta praktikum dari saya, semoga berguna untuk kita semua. Terima kasih.